Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya meningkatkan retensi penonton YouTube kita. Bagi kita YouTuber pemula yang ingin mendapatkan view dan rekomendasi video, kamu berada di channel yang tepat. Di video ini kita akan jelaskan bagaimana cara meningkatkan retensi penonton channel YouTube-mu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan berikutnya, saya rehat dulu dengan makan. Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu faktor algoritma yaitu adalah rasio klik tayang, yaitu seberapa bagus thumbnail untuk merubah tayangan menjadi view atau penayangan video kita. Namun penayangan ini hanyalah sebuah langkah pertama untuk sukses di YouTube. Langkah berikutnya yang sangat penting adalah bagaimana caranya mempertahankan minat penonton untuk terus menonton hingga video berakhir, atau dalam bahasa algoritma YouTube disebut waktu tonton, atau bisa disebut dengan retensi penonton, yaitu seberapa lama video kita ditonton sebelum memutuskan beralih ke video atau channel lain. Misalkan kita memiliki video dengan durasi 10 menit dan rata-rata tonton video itu adalah 2 menit, maka retensi penontonnya adalah 20% saja. Targetkan retensi penonton minimal 40%. Retensi penonton yang tinggi dapat membantu video kita direkomendasikan oleh YouTube ke banyak orang lain lagi, sehingga menghasilkan view dan yang banyak dari rekomendasi video. Sumber traffic dari rekomendasi video yang tinggi adalah salah satu yang diinginkan oleh konten kreator karena merupakan sumber traffic yang bisa meledakkan view channel. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan retensi penonton. Tips yang pertama, untuk meningkatkan retensi penonton adalah gunakan hook atau pancingan pada 30 detik pertama video. Penonton suka menyimpulkan isi konten video hanya dengan melihat 30 detik pertama saja. Apakah videonya menarik atau tidak, mau melanjutkan nonton atau memilih video yang lain? Hook atau pancingan ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Untuk konten tutorial, sampaikan manfaat apa yang akan diperoleh penonton jika menonton video ini hingga selesai. Untuk konten masakan, berikan video cuplikan hasil akhir dari masakan yang menggugah selera. Untuk konten make up, berikan video cuplikan berisi sebelum dan sesudah makeover. Untuk konten gaming, berikan cuplikan yang membuat penasaran penonton mengenai tips trik pada penonton video tersebut. Tips berikutnya untuk meningkatkan retensi penonton adalah menghindari intro yang terlalu panjang, karena semakin pendek intro, semakin kecil kemungkinan penonton akan merasa bosan dan mencari video lain untuk ditonton. Hindari membuat intro yang bertele-tele. Jadi usahakan untuk membuat intro sependek mungkin dan segera masuk ke poin isi konten yang ingin kita sampaikan secepatnya. Tips yang ketiga untuk meningkatkan retensi penonton adalah dengan menggunakan audio yang berkualitas. Volume suara kita yang kecil dan samar-samar atau bahkan tertutup oleh background musik akan membuat penonton sulit untuk memahami isi video dan akhirnya kabur mencari video yang lain. Gunakan mikrofon agar suara terdengar lebih jelas sekaligus dapat mengaringi suara bising dari lingkungan. Tips yang keempat untuk meningkatkan retensi penonton adalah dengan membuat durasi video yang pas dengan isi konten. Hindari terlalu panjang dan bertele-tele, tidak sesuai dengan isi konten yang akan membuat penonton bosan dan kabur mencari video lain. Selain itu, saat merekam dan editing video yang dengan memiliki resolusi yang tinggi, minimum resolusi yang pas yaitu 1270 x 720 pixel.
Untuk meningkatkan retensi penonton yang kelima adalah menambah tulisan pada video kita pada poin-poin penting tertentu. Video yang menonton akan membuat penonton bosan. Tulisan-tulisan yang muncul pada layar akan membuat otak penonton menjadi aktif, karena otak akan bekerja saat mendengar narasi video secara audio, juga membaca tulisan-tulisan yang muncul di layar secara visual. Indera pendengaran dan penglihatan yang aktif secara bersamaan inilah yang membuat otak menjadi aktif dan dapat mempertahankan minat untuk menonton hingga selesai. Tips berikutnya yang keenam adalah dengan menempatkan call to action ataupun permintaan untuk mereaksi pada tengah-tengah video. Call to action ini misalnya meminta penonton untuk pencet tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng dan sebagainya. Seperti gini. Sebelum kita lanjut, jika menyukai video ini silahkan like dan subscribe sebagai tanda kamu support channel ini. Call to action yang diletakkan di awal video membuat orang kehilangan minat untuk menonton, karena kita sebagai konten kreator belum memberikan manfaat apapun, tapi sudah meminta untuk like, subscribe, dan sebagainya kepada penonton. Tips yang ketujuh, hindari menggunakan outro yang terlalu panjang. Kebanyakan dari kita menggunakan outro yang panjang dengan maksud menambah jam tayang, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Penonton yang mengetahui bahwa mereka sudah mendapatkan poin isi konten dan mulai masuk ke outro, biasanya segera keluar dari video kita untuk mencari video lain. Otomatis jika outro terlalu panjang, maka akan mendapatkan retensi penonton yang rendah. Tips berikutnya yang ke-8 adalah membuat judul atau thumbnail yang sesuai dengan isi konten atau hindari clickbait. Jika penonton sudah klik thumbnail kita dan berharap mendapatkan video sesuai judul dan thumbnail, sedangkan yang didapatkan adalah sebaliknya, biasanya penonton akan langsung segera pergi mencari video lain sesuai dengan kebutuhannya. YouTube tidak suka dengan fenomena clickbait. Oleh karena itu, menjadikan rata-rata waktu tonton ini sebagai algoritma YouTube yang paling penting dan sangat berpengaruh terhadap penentuan ranking video. Tips yang ke-9, hindari melakukan sub for sub dan view for view. Karena orang yang nonton melakukan sub for sub dan view for view biasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban dia untuk subscribe saja tanpa memperdulikan rata-rata waktu tonton video kita. Akibatnya video yang digunakan untuk sub for sub walaupun sudah memiliki kualitas video yang sangat bagus sekalipun akan memiliki retensi penonton yang sangat rendah. Oke, semoga video tentang cara meningkatkan retensi penonton ini bermanfaat dan selamat mempraktekkan tips ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.